Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Nur Afifah, salah satu anggota dari kelompok 4. Di sini saya akan menerangkan mengenai topik pertama, yaitu meneladani dakwah Rasulullah di Mekah. Yang pertama adalah substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada tanggal 17 Ramadan di usianya yang 40 tahun. Adapun surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang pertama adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Kandungan dari surat Al-Alaq ayat 1-5 ini adalah perintah untuk menuntut ilmu, penjelasan mengenai penciptaan manusia yang berasal dari segumpal darah, dari sesuatu yang sangat hina, tetapi manusia memiliki akal, pikiran, perasaan, sehingga menjadikan manusia itu makhluk yang mulia di antara makhluk-makhluknya yang lain. Selain daripada itu, dengan adanya akal, pikiran, dan perasaan ini, manusia mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, sehingga kita harus mensyukuri atas nikmatnya. Kita harus beribadah kepada Allah sebagai bentuk syukur. Dan di mana Allah memberikan kemampuan kita yang awalnya kita tidak mengetahui apa-apa, dengan adanya kita memiliki akal, pikiran, sehingga kita mengetahui ilmu, pengetahuan, dan sebagainya. Bagaimana dengan ajaran agama Islam? Yang pertama adalah ajaran akidah. Ajaran akidah ini diajarkan oleh Nabi Muhammad pada masyarakat Arab kala itu, yang mana pendidikan Islam ini muncul karena masyarakat Arab itu memiliki kebiasaan dalam menyembah patung, berhala, bulan, bintang. Maka itu Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk mengajarkan pendidikan Islam, mengajarkan keimanan. Adapun ajaran tentang keimanan, keyakinan ini juga bersumber dari wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Yang kedua adalah ajaran akhlak mulia. Nabi Muhammad memadukan antara teori dengan praktek. Berbekal kepribadian yang luhur, Nabi Muhammad mampu merubah peradaban jahiliyah masyarakat Arab kala itu. Beliau tidak hanya mengajarkan akhlak terpuji, tetapi juga mencontohkan akhlak terpuji. Berbicara mengenai sikap Rasulullah tidak akan pernah ada habisnya untuk kita sebutkan, karena beliau sosok teladan yang sangat baik, yang paling baik dan yang paling ideal. Beliau memiliki sikap yang sopan santun, lembut. Beliau juga senang dalam menghormati tamu, pemberani dalam membela kebenaran, teguh pendirian, rajin beribadah. Beliau ini sosok yang senang sekali menolong dan meringankan beban orang lain. Beliau juga senang sekali membangun hubungan kekeluargaan ataupun persahabatan. Ajaran akhlak mulia ini juga diperintahkan Allah atau bersumber dari Allah melalui wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Akhlak mulia Rasulullah tersebut mampu membawa perubahan, mengajak masyarakat Arab kala itu untuk meninggalkan perilaku berjudi, berzina, mabuk-mabukan, mencuri, membunuh, dan sebagainya. Lalu, bagaimana sih strategi dakwah Rasulullah? Kok bisa Rasulullah sukses dalam dakwahnya di tengah kerasnya masyarakat jahiliyah kala itu? Ternyata Rasulullah dalam menyampaikan ajaran agama Islam tidak pernah tergesa-gesa. Beliau mengerti dengan benar kondisi masyarakat jahiliyah kala itu, yang mana masyarakat bergelimang dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Di sini ada dua tahapan yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menjalankan misi dakwahnya. Yang pertama adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi atau rahasia, dan yang kedua adalah berdakwah dengan cara terang-terangan. Yang pertama adalah berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi. Untuk menghindari dari kekacauan dan kerisauan masyarakat Arab pada kala itu,
Nabi Muhammad memulai dakwahnya dengan sembunyi-sembunyi kepada orang-orang yang terdekatnya, termasuk yang menjadi as-sabiqunul awalun atau orang pertama yang masuk Islam kala itu adalah Khadijah, istri beliau. Kemudian Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar, dan diikuti oleh para sahabat-sahabatnya yang lain. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan oleh Nabi Muhammad kurang lebihnya selama 3 tahun. Kemudian setelah beliau mendapatkan dukungan dari keluarga dan juga dari sahabat-sahabatnya ini, Nabi Muhammad mengatur strategi dan rencana bagaimana menyebarluaskan ajaran agamanya ini secara terbuka, secara bertahap atau berkala. Yang kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Berkat dukungan dari istri dan juga para sahabatnya, Nabi Muhammad mulai menyeru kepada penduduk Makkah untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Tetapi yang didapatkan Nabi Muhammad adalah hinaan, cemoohan, ejekan, siksaan, bahkan ancaman. Akan tetapi ancaman tersebut tidak membuat Nabi Muhammad untuk berputus asa ataupun berhenti dalam misi dakwahnya. Justru beliau merasa tertantang dan beliau semakin bersemangat untuk menyebarkan agama Islam. Atas semangat kerasulannya serta keyakinan terhadap ajaran agama ilahi ini, misi dakwah Rasulullah semakin meluas dan melebar. Banyak diikuti baik dari kalangan teman, sahabat, saudara, maupun orang-orang yang tidak dikenalnya, baik dari kalangan bangsawan maupun dari kalangan hamba sahaya. Selanjutnya, reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Yang pertama adalah kesombongan dan keangkuhan. Bangsa Arab jahiliyah dikenal sebagai bangsa yang sangat sombong dan sangat angkuh. Mereka tidak menerima ajaran persamaan hak dan derajat yang dibawa oleh Islam. Yang kedua adalah fanatisme dan buta terhadap leluhur. Kebiasaan yang telah mengakar kuat dan turun-menurun dalam melaksanakan penyembahan berhala yang dibuatnya sendiri sejak ratusan tahun yang lalu menyebabkan mereka sangat sulit sekali menerima ajaran tauhid dari agama Islam. Yang ketiga adalah eksistensi dan persaingan kekuasaan. Jika mereka menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tentu akan melemahkan eksistensi dan kekuasaan mereka, sebab kekuasaan dan pengaruh yang mereka dapatkan itu sangat bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. Baik, yang selanjutnya saya akan melanjutkan materi dari Mbak Liana tadi, poin A dan poin B. Sekarang saya menginjak ke poin C, yaitu penyiksaan kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Di sini saya akan sedikit menguraikan apa saja penghinaan kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW beserta pengikutnya, yaitu yang pertama, suatu hari Uqbah bin Abi Mu'ti melihat Rasulullah SAW yang sedang melakukan tawaf. Lalu Uqbal bin Abi Mu'ti tersebut menyiksanya. Ia menjerat leher Rasulullah dengan sorbannya, lalu menyeret Rasulullah keluar masjid. Dan yang kedua, penyiksaan ini dilakukan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab beserta istrinya, yaitu Ummu Jamil. Rasulullah dengan Abu Lahab ini bertetangga, akan tetapi mereka itu yang dimaksud mereka adalah Abu Lahab beserta istrinya tidak pernah bisa rukun terhadap Rasulullah. Hal ini bisa digambarkan setiap hari keluarga Abu Jahal melempari barang-barang kotor miliknya terhadap Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, yaitu kafir Quraisy memboikot kaum muslimin. Yang poin D, yaitu perjanjian Aqabah.
Kerasnya penolakan dan perlawanan kafir Quraisy mendorong Nabi Muhammad SAW melancarkan dakwahnya kepada kabilah-kabilah Arab di luar suku Quraisy. Dalam melakukan dakwah ini, Nabi Muhammad SAW tidak saja menemui mereka yang ada di Ka'bah, akan tetapi ia juga mendatangi perkampungan-perkampungan dan tempat tinggal para kepala suku. Tanpa diketahui oleh seorang pun, Nabi Muhammad SAW pergi ke Thaif. Di sana ia menemui Thaqif dengan harapan agar ia dan masyarakat mau menerimanya dan untuk memeluk Islam. Perjanjian Aqabah 1 ini berisi ada 3 poin. Yang pertama, tidak menyekutukan Allah, dan yang kedua, melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan yang ketiga yakni meninggalkan semua apa yang telah Allah larang. Baik, untuk selanjutnya yaitu poin E, peristiwa hijrah kaum muslimin. Peristiwa hijrah kaum muslimin ini ada 2 poin. Yang pertama, hijrah ke Abyssinia atau Habsyi, dan yang kedua, hijrah ke Madinah. Untuk menghindari bahaya penyiksaan, Rasulullah SAW menyarankan para pengikutnya untuk hijrah ke Habsyi. Hijrah ke Habsyi ini dilakukan 2 kali. Hijrah pertama sebanyak 15 orang, yakni 11 orang laki-laki dan 4 perempuan. Dan hijrah kedua ke Abyssinia pada tahun kelima dari kenabian atau tahun 615 Masehi. Kali ini mereka berangkat sebanyak 80 orang laki-laki, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Mereka tinggal di sana sehingga sesudah Nabi hijrah ke Yasrib atau Madinah, peristiwa hijrah ke Abyssinia ini dipandang sebagai hijrah pertama dalam Islam. Peristiwa hijrah ke Abyssinia ini sungguh tidak menyenangkan kaum Quraisy dan menimbulkan kekhawatiran yang sangat besar. Ada 2 hal yang dikhawatirkan oleh kaum Quraisy, yakni yang pertama, kaum muslimin akan dapat menjalin hubungan yang luas dengan masyarakat Arab. Yang kedua, kaum muslimin akan menjadi kuat dan kembali ke Mekah untuk menuntut balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya. Kami akan menjelaskan mengenai meneladani perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Titik awal daripada dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah yaitu setelah wafatnya istri beliau, Siti Khadijah, dan juga paman beliau yaitu Abu Thalib. Kedua, baik Siti Khadijah maupun Abu Thalib merupakan orang-orang yang selalu membela Nabi Muhammad SAW ketika mendapat ancaman-ancaman dari kaum kafir Quraisy. Ada beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Madinah, yaitu yang pertama, pada tahun 621 ada beberapa penduduk Madinah berjumlah 13 orang yang pergi ke Mekah dan menemui Nabi Muhammad SAW di Bukit Aqabah, yang pada intinya mereka berjanji untuk berikrar untuk masuk agama Islam. Nah, yang nomor 2 yaitu pada tahun berikutnya, pada tahun 622 Masehi, itu ada penduduk Madinah berjumlah 73 orang yang terdiri dari suku-suku terbesar di Madinah, yaitu suku Aus maupun suku Khazraj. Pada mulanya mereka ini pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Namun setelah itu mereka menemui Nabi Muhammad SAW dan mengajak beliau hijrah ke Madinah.
Tidak hanya itu, mereka juga berjanji untuk mempertahankan dan juga membela Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya. Yang terakhir yaitu pemboikotan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara isi pemboikotan tersebut yaitu yang pertama, larangan berniaga atau berdagang antara kaum kafir Quraisy dengan umat Islam. Yang kedua yaitu larangan adanya ikatan pernikahan antara kaum kafir Quraisy dengan umat Muslim. Dan yang ketiga yaitu larangan bergaul kaum kafir Quraisy dengan kaum Muslim. Yang terakhir yaitu dukungan, maksudnya perintah mendukung untuk orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Pemboikotan ini ditulis dalam kertas ataupun sahifah, lembaran-lembaran yang ditempelkan di dinding Ka'bah. Pemboikotan ini berjalan selama 3 tahun. Nah, dampak daripada pemboikotan tersebut sangat dirasakan oleh umat Islam. Akan tetapi umat Islam tetap bertahan dan tetap membela Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah adanya perintah dakwah, maksud saya setelah adanya wahyu perintah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah serta melalui pemikiran-pemikiran yang mendalam, disinilah dirancang rencana untuk hijrah ke Madinah. Nah, rancangan ini dilakukan dengan sangat matang. Pada mulanya umat Islam diperintahkan untuk hijrah terlebih dahulu. Selanjutnya disusul Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabat, mengingat pada saat itu sangat sulit keluar dari pantauan kaum kafir Quraisy. Selanjutnya yaitu substansi ataupun isi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang pertama yaitu membina persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Setelah Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat tiba di Madinah, mereka mendapat sambutan yang sangat baik dan sangat terhormat. Bahkan kaum Ansor ini menganggap kaum Muhajirin sebagai saudara mereka sendiri. Strategi yang selanjutnya yang dilakukan Nabi Muhammad untuk mempersaudarakan kaum Ansor dengan kaum Muhajirin yaitu dengan mengikat kabilah-kabilah maupun suku-suku yang ada di Madinah tersebut dengan ikatan semangat seperjuangan, semangat keagamaan. Yang strategi yang selanjutnya yaitu setelah kaum Muhajirin ini menetap di Madinah, Nabi Muhammad membebaskan kaum Muhajirin tersebut dari ancaman-ancaman maupun penindasan. Yang terakhir yaitu setelah strategi yang dilakukan untuk menciptakan sebuah suasana yang nyaman dan juga terciptanya kedamaian, maka Nabi Muhammad membuat perjanjian dengan kaum non-Muslim. Di sini kaum Yahudi lebih tepatnya. Dan yang nomor 2 yaitu substansi yang nomor 2 yaitu dengan membentuk masyarakat yang berlandaskan agama Islam. Di sini strategi yang pertama yaitu kebebasan beragama. Di sini kaum Yahudi maupun kaum Nasrani itu berhak melakukan ajaran agamanya masing-masing. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan perintah-perintah keagamaan seperti azan, sholat, terus puasa dan juga zakat.
Yang selanjutnya yaitu menegakkan prinsip kemanusiaan. Nah, ini prinsip kemanusiaan ini terdapat dalam khutbah Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Hajjal Wada. Di antara isi daripada khutbah tersebut yaitu larangan untuk menumpahkan darah kecuali dengan perkara yang hak, dan dilarang mengambil harta seseorang dengan secara batil. Yang terakhir yaitu dengan mengajarkan pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Nah, di sini Michael H. Dalam bukunya yang berjudul 100 orang yang berpengaruh dalam dunia, dia menulis bahwasannya Nabi Muhammad SAW satu-satunya orang yang paling sukses di dalam dunia maupun maksud saya di dalam urusan dunia maupun akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melvina Bila Amalia akan menjelaskan tentang strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Jadi apa saja strategi yang digunakan Nabi untuk dakwah di Madinah? Yaitu yang pertama, meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, penaklukan Mekah. Dan yang ketiga, surat Nabi kepada para raja. Oke, kita akan bahas satu persatu. Meletakkan dasar kehidupan bermasyarakat. Jadi sesampainya Nabi di Madinah, kemudian beliau segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Jadi yang pertama yaitu membangun masjid. Masjid yang dibangun Nabi Muhammad tidak saja dijadikan sebagai pusat kehidupan beragama, namun juga sebagai tempat bermusyawarah, tempat mempersatukan kaum muslim agar memiliki jiwa yang kuat dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Oke, yang kedua, membangun ukhuwah Islamiyah. Jadi Nabi Muhammad SAW ini mempersaudarakan antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Beliau mempertemukan dan mengikat kaum Ansor dan kaum Muhajirin dalam suatu ikatan hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Nah, dengan Nabi Muhammad telah membangun sebuah ikatan dengan kaum Muhajirin ini, tidak hanya semata-mata dikarenakan hubungan darah, tetapi juga oleh ikatan agama. Selanjutnya, menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim. Untuk menjaga stabilitas di Madinah, Nabi Muhammad menjalin persahabatan dengan orang Yahudi dan Arab yang masih menganut agama nenek moyangnya. Nah, sebuah piagam pun dibuat dan kemudian dikenal dengan Piagam Madinah. Dalam piagam itu ditegaskan persamaan hak dan menjalin kebebasan beragama bagi orang Yahudi. Setiap orang dijamin keamanannya dan diberikan kebebasan dalam hak politik dan beragama. Setiap orang juga wajib menjaga keamanan Madinah dari serangan luar. Dalam piagam itu dicantumkan bahwa Nabi Muhammad menjadi kepala pemerintah dan karena itu otoritas mutlak diserahkan kepada beliau. Karena itu kaum muslimin mempertahankan Madinah, jadi melahirkan banyak peperangan. Peperangannya di antara lain ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, dan perang Tabuk. Strategi yang selanjutnya yaitu penaklukan Mekah. Pada tahun ke-6 Hijriah, ketika haji telah disyariatkan, Nabi Muhammad SAW dengan 1.000 orang kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji. Karena itu, Nabi Muhammad beserta kaum muslimin berangkat dengan pakaian ihram dan tanpa senjata. Sebelum sampai Mekah, tepatnya di Hudaybiyah, Nabi Muhammad dan kaum muslimin tertahan dan tidak boleh masuk ke Mekah. Sambil menunggu izin untuk masuk ke Mekah, Nabi Muhammad dan kaum muslimin berkemah di sana.
Nabi Muhammad dan kaum muslimin tidak mendapat izin memasuki Mekah dan akhirnya dibuatlah perjanjian Hudaibiyah. Isi perjanjiannya yaitu yang pertama, kaum muslimin tidak boleh mengunjungi Ka'bah pada tahun ini dan ditangguhkan sampai tahun depan. Yang kedua, lama kunjungan dibatasi sampai 3 hari saja. Yang ketiga, kaum muslimin wajib mengembalikan orang-orang Mekah yang melarikan diri ke Madinah. Sebaliknya, pihak Quraisy menolak untuk mengembalikan orang-orang Madinah yang kembali ke Mekah. Yang keempat, selama 10 tahun dilakukan gencatan senjata antara masyarakat Madinah dan Mekah. Dan yang kelima, tiap kabilah yang ingin masuk ke dalam persekutuan kaum Quraisy atau kaum muslimin bebas melakukan tanpa mendapat rintangan. Dengan adanya perjanjian ini, harapan untuk mengambil alih Ka'bah dan menguasai Mekah kembali terbuka. Ada 2 faktor mendorong Nabi Muhammad untuk menguasai Mekah. Yang pertama yaitu Mekah adalah pusat keagamaan bangsa Arab. Apabila Mekah dapat dikuasai, penyebaran Islam ke seluruh jazirah Arab akan dapat dilakukan. Kedua, orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh yang besar. Dengan dikuasai Mekah, kemungkinan besar orang-orang Quraisy yang merupakan suku Nabi sendiri akan memeluk Islam. Dengan Islamnya orang-orang Quraisy, Islam akan mendapat dukungan yang besar. Kemudian setahun kemudian Nabi Muhammad bersama kaum muslimin melaksanakan ibadah haji sesuai dengan perjanjian. Dalam kesepakatan ini, banyak penduduk Mekah yang masuk Islam karena melihat kemajuan yang diperoleh oleh penduduk Madinah. Strategi yang terakhir yaitu surat Nabi Muhammad kepada para raja. Gencatan senjata antara Nabi Muhammad SAW dan musyrikin Quraisy telah memberi kesempatan kepada Nabi Muhammad untuk melirik negeri-negeri lain sambil memikirkan cara berdakwah ke sana. Salah satu cara yang ditempuh Nabi Muhammad adalah dengan berkirim surat kepada raja-raja, para penguasa negeri-negeri tersebut. Di antara raja-raja yang dikirim surat oleh Nabi Muhammad adalah Raja Ghassan, Mesir, Abisina, Persia, dan Romawi. Namun, tidak satupun dari raja tersebut menyambut dan menerima ajakan Nabi Muhammad. Semuanya menolak dengan cara beragam. Ada yang menolak dengan baik dan simpati, dan ada pula yang menolak dengan kasar seperti yang dilakukan oleh Raja Ghassan. Ia tidak sekedar menolak, bahkan utusan Nabi Muhammad ia bunuh dengan kejam. Nah, untuk membalas perlakuan Raja Ghassan, Nabi Muhammad menyiapkan 3.000 orang pasukan. Peperangan pun terjadi di Mu'tah, sebelah utara Jazirah Arab. Pasukan Islam kesulitan menghadapi tentara Raja Ghassan yang dibantu oleh Romawi. Beberapa orang pasukan Muslim gugur sebagai syuhada dalam pertempuran itu. Melihat kenyataan ini, komando pasukan Khalid bin Walid menarik pasukannya dan kembali ke Madinah. Selanjutnya meneladani dakwah Rasulullah SAW di Madinah, yaitu pertama dengan menjaga hubungan tali persaudaraan, yang kedua membangun kebersatuan dan meningkatkan perpecahan, yang ketiga menghilangkan permusuhan.